Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Di tengah gaduh, pegawai Kementerian Komunikasi Digital membackingi judi online. Kini pemerintah justru mengangkat TikTokers Gunawan alias Sadbor asal Sukabumi, Jawa Barat menjadi duta anti judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang pengangkatan Sadbor merupakan jawaban Polri mengenai tudingan soal perbedaan perlakuan masyarakat dengan influencer. Di tengah gaduh pegawai Kementerian Komunikasi Digital membackingi judi online, kini pemerintah justru mengangkat TikToker Gunawan alias Sadbor asal Sukabumi, Jawa Barat menjadi duta anti judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang pengangkatan Sadbor merupakan jawaban Polri mengenai tudingan soal perbedaan perlakuan masyarakat dengan influencer. Tak hanya itu, polisi juga menangguhkan penahanan Gunawan Sadbor yang ditangkap karena promosi judi online. Sementara Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Kasih Humas Polres Sukabumi menyebut penangguhan penanganan Gunawan Sadbor dikeluarkan sejak hari Jumat 8 November 2024. Dari kasus ini, pihak Sadbor dan keluarga mengajukan penangguhan penahanan dan dikabulkan. Saat ini polisi belum detail merinci terkait kasus penangguhan penahanan Gunawan Sadbor. Telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut, memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Sadbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Demikian. Kasus judi online melonjak sejak 4 tahun terakhir, tahun 2020 hingga 2024, masing-masing 5,6 juta, kemudian meningkat tajam mencapai 43,6 juta, 104,8 juta, naik terus mencapai 168 juta. Dan di tahun 2024 sejak Januari hingga Juli, jumlahnya mencapai 117 juta kasus. Transaksinya pun tak tanggung-tanggung, di tahun 2020 mencapai 15,8 triliun rupiah, dalam setahun menjadi 57,9 triliun rupiah, tahun 2022 dan 2023 masing-masing 104,4 triliun dan 327 triliun rupiah, serta pada tahun 2024 hingga bulan Juli mencapai 174 triliun rupiah. Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting menyebut pemberantasan judi online membutuhkan komitmen tegas dari Kapolri. Untuk menuntaskan tindak pidana perjudian ini harus Kabareskrim, Kapolri yang langsung turun tangan gitu. Ini sudah menjadi masif ya, harus diperhatikan sama pemerintah. Jangan sampai nanti rakyat kita ini jatuh seperti narkoba gitu ya. Jadi harus ditindak benar-benar ini. Pasalnya banyak sebenarnya Mas. Tadi katakan ada pasal 27 ITE, ada 303. Konten kreator asal Sukabumi yang populer dengan nama akun Sadbor ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Gunawan sebagai pemilik akun Sadbor diduga terima gift dan promosikan situs judi online. Jeratan judi online menjadi tantangan besar di era digital. Selain edukasi, penegakan hukum yang kuat diharapkan bisa menjadi langkah preventif mencegah masifnya judi online di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur yang diburu KPK namun tak pernah ketemu karena disebut melarikan diri tiba-tiba muncul memimpin apel pagi di kantor gubernur. Lebih dari sebulan yang lalu, Syahbirin menghilang usai jadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Presiden Prabowo Subianto berbincang melalui sambungan telepon dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Presiden mengucapkan selamat atas kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat.
Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang.